Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Aji Motobike. Dan alhamdulillahnya kesempatan sore ini gue bisa bikin video nih untuk teman-teman. Lanjut ke part 3 di videonya Mas Kenny Robert. Anjay, Mas Kenny Robert ini sekarang mau gue test ride. Ya, gue ingin mencoba durability-nya dari kondisinya si Mas Kenny ini. Sekaligus mau membahas pembahasan kecil mengenai Mas Kenny lagi, lanjutannya dari part 2 kemarin ya. Soalnya di saat gua upload video itu di part 2 sempet rame John, sempet rame di Facebook, tapi ya karena kan gue share ke Facebook. Gila ya orang. Karena gue share ke Facebook, terus banyak yang nggak percaya sama Mas Kenny ini. Oke, langsung aja kita on the way. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat bertemu kembali teman-teman Aji Motobike yang selalu setia nunggu video-video terbaru dari Aji Motobike. Dan di kesempatan kali ini ya, insya Allah gue akan memberikan video yang terbaik untuk teman-teman mengenai Mas Kenny ini. Karena dari video part 1, part 2, part 3 nya kayaknya di part ketiga ini nih yang akan menjadi finally keberadaannya Mas Kenny, dan sekaligus mereview durability dari keadaan motor ini. Jadi kita bahas dulu mengenai durability-nya ya. Untuk Shogun New Air 110 ini tidak jauh beda dengan Shogun Mas Pur gua, Shogun 110 New Air kepunyaan gua waktu itu. Benar-benar plek sama. Semua itu tergantung dari kesehatan si motor tersebut. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam motor kalian, karena gue lebih condong ke motor-motor yang sudah lawas. Jadi tolong buat teman-teman untuk pecinta lawas, perhatikan ini. Pertama, perhatikan sektor kaki-kaki, yang mana kaki-kaki itu berpengaruh dari nyamannya kita berkendara. Perhatiin kaki-kakinya, entah shock breakernya yang sudah mati, atau armnya agak sedikit bengkok, atau komstirnya lemah. Coba tolong diperhatikan bagian kaki-kaki. Intinya segi kenyamanan itu terletak di kaki-kaki, atau peleknya speleng segala macam ya. Jadi tolong perhatikan bagian kaki-kaki. Yang kedua itu adalah kesehatan si mesin tersebut. Kesehatan mesin itu mencakup ke sektor karburator, terus silinder mesin ya kan, terus juga knalpot juga mempengaruhi juga, karena gas buang itu mempengaruhi kinerja si mesin tersebut. Yang ketiga, tolong perhatikan kelistrikan. Kelistrikan itu mempengaruhi lampu yang kita pakai. Soalnya kalau dalam keadaan gelap, riding position kita akan susah gitu untuk ngelihat. Jadi tolong harus diperhatikan di saat posisi ridingnya menjadi lebih nyaman atau tidak, karena akan terpengaruh melalui sektor lampu tersebut. Jadi 3 hal yang harus teman-teman perhatikan di saat memang ingin menggunakan motor lawas ya. Jadi itu. Nah, ini yang gue rasakan untuk mulai dari sektor kaki-kaki ini tergolong masih kokoh banget, kokoh badai, kokoh. Pokoknya ini masih kokoh banget ya. Masih kokoh, masih enak. Karena dia sudah ganti shock breaker belakang pakai aftermarket. Walaupun tidak seenak shock breaker originalnya, tapi ini lumayan lah bisa meredam kejut yang berlebih gitu. Wow, macet John. So, kalau teman-teman semua masih punya shock original bawaan si Shogun New Air ini, harap disimpan, karena infonya yang gua dapat sekarang harganya melambung drastis John. Itu dalam keadaan baru atau second ya, gue kurang tahu juga, tapi sepertinya sih baru ya. Dalam keadaan baru
lu harus merogoh kocek sekitar 800.000 untuk mendapatkan shock breaker Shogun New R 110 ini secara baru, John. Aduh, gila. Dan mungkin secondnya setengah harga kali ya, secondnya. Kalaupun second setengah harga, teman-teman gak usah khawatir, bisa di reborn, dihidupkan kembali atau diperbaiki di ahlinya shock breaker. Biayanya kurang lebih satu shock breaker itu 85.000 sampai 100.000. Jadi kalau teman-teman estimasinya ngedapetin harga 400.000, siap-siapin dana 200.000 untuk memperbaikin shock breaker, kurang lebih jadi 600.000 lah. Lumayan lah, ngirit-ngirit 200 ya gak. Jadi itu infonya, kalau seandainya memang teman-teman dapat motor ini dalam keadaan shock breaker original, tolong dipertahankan karena mahal banget John sekarang. Oke. Jadi untuk kaki-kaki ini enak ya. Kaki-kaki itu sangat nyaman, kokoh banget, nggak kalah sama motor-motor bebek keluaran 2023 lah. Masih ada nggak sih bebek tahun 2023? Atau sudah beralih ke Matic semua ya, bebek Matic. Lanjut ke sektor mesin. Sektor mesin yang gue rasakan ini, nah ini ya, teman-teman jangan mempunyai stigma yang terlalu berlebih, dan juga jangan punya harapan juga yang terlalu berlebih. Karena kenapa? Di saat lo membeli motor lawas, tidak mungkin lo akan mendapatkan motor itu dalam keadaan sangat-sangat normal dan sangat-sangat enak di sektor mesinnya. Karena kenapa? Kalau harganya teman-teman dapat dengan harga yang murah, ya itu sudah pasti jaminan bahwa mesinnya itu harus ada yang diperbaiki lah. Itu sudah pastilah. Tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman harus ngeluarin kocek lagi. Itu wajar, tapi kan tidak besar ya. Bisa, kalau lo semua bisa mengerti mesin kan, bisa lo handle sendiri dan biayanya akan lebih murah. Tapi kalau seandainya memang dapat dengan keadaan yang sangat normal, berarti itu kan restorasi dengan harga yang mahal, teman-teman dapetin ya wajar. Jadi supaya tidak over budget atau tidak keluar budget tambahan, ya mau nggak mau harus beli yang sudah restorasian gitu. Tapi ini dengan umurnya yang sudah menginjak berapa tahun tuh ya, dia lahir 2021-2022, berarti kurang lebih sudah 22 tahun. Anjay, 22 tahun gak tuh? Dengan umur dia yang 22 tahun dan keadaan mesin yang masih standar, rasa-rasanya ini mesinnya itu gua rasakan tuh masih enak banget. Oversize 0 yang dia hadirkan untuk hari ini bersama gue tuh benar-benar wow, gila. 22 tahun John, tapi lu ngerasain motor ini masih enak banget untuk selap-selip, enak banget untuk ya coba-coba betot-betot gas sedikit lah. Jadi mesin ini sangat normal, karburatornya langsamnya juga masih enak. Lu tidak perlu ngegeber-geber, tidak perlu takut jarum skepnya tidak turun. Jadi ini masih langsam, masih aduhai banget lah dari karburator, dan sektor mesinnya masih enak banget. Serta knalpotnya pun juga masih enak. Tapi sayangnya ini knalpotnya itu sudah dibelek ya, atau dibobok. Nah, di dalam knalpot Shogun New R 110 ini kan kurang lebih ada 3 lapisan dinding, dan ini kayaknya sudah dibelek 1. Jadi ada sedikit suaranya gitu. Jadi ada sedikit suaranya gitu. Kan Shogun 110 New R ini kan motor senyap. Anjir, motor senyap. Bener-bener motor yang kayak kalau diibaratkan di kemiliteran adalah Kopassus dan Kopaska nih. Senyap pokoknya dia. Dia tiba-tiba ada aja di samping lo gitu. Bener-bener nggak ada suaranya nih motor. Seperti motor listrik lah, bener-bener nggak ada suaranya sama sekali. Nah, untuk menghasilkan suara yang tidak terlalu bising dan tidak terlalu tidak kedengaran, makanya di black hanya 1 dinding saja. Jadi kurang lebih suaranya jadi kayak knalpot Shogun SP John gitu. Jadi untuk keadaan knalpot, karburator dan mesin ini masih enak banget, masih enak banget gitu, nggak perlu diservis. Ini tuh siap pecut untuk touring Jakarta Bali, kuat ini. Bahkan titik 0 km Aceh kayaknya juga masih kuat. Oke, kita lanjut ke bagian kelistrikan, yang mana ini salah satu bagian yang sangat penting juga di dalam motor lawas gitu John. Nah, kekurangannya ini ada di bagian kelistrikan. Bagian kelistrikannya tidak semuanya berfungsi. Walaupun klakson nyala, sen nyala, high beamnya itu tidak menyala ya, hanya lampu utama biasa saja yang nyala. Nggak tahu kenapa, pokoknya nggak nyala gitu, nggak. Sakarnya mungkin atau kabelnya ada yang putus. Terus lampu rem sih nyala, starternya tidak nyala gitu. Nah, ini kekurangannya si Maske ini seperti itu. Walaupun
indikator transmisinya masih aktif semua ya, mulai dari netral 1, 2, 3, 4 masih aktif. Ampere bensinnya alhamdulillah masih aktif, masih normal, tidak perlu diperbaiki. Jadi keadaan Mascani ini kalau dipresentasikan mulai dari 10 sampai 100, kemungkinan ini di angka 75% sampai 85% lah gitu intinya. Hanya 15% saja kalau mau restorasi gitu. Nah, bang, kok bodinya nggak dipermasalahin? Nah, kalau body itu adalah selera masing-masing, tidak terlalu dipusingkan ya dalam urusan untuk mempengaruhi riding position gitu. Jadi intinya kalau urusan body ini tidak terlalu gua ambil pusing gitu. Tapi kalau boleh gue review masalah bodinya, ini bodinya masih dalam keadaan 70%. Ya, selebihnya hanya lecet-lecet kecil banget di bodinya. Tapi kalau di strippingnya lumayan. Jadi intinya gitu. Oke, jadi sensasi berkendara di saat menunggangi Shogun New Air 110 ini masih tetap sama. Tidak ada perubahan yang signifikan, masih tetap enak. Ini masih masuk dalam keadaan motor yang sangat-sangat super nyaman untuk ukuran tubuh gua yang mempunyai tinggi 170-an dan berat badan sekitar 90 kiloan. Ini masih enak banget. Dan kemarin gue coba sempat tes boncengan bertiga, gua, anak gua dan istri gua. Ini masih luar biasa lah, masih asik untuk diajak warawiri bersama keluarga. Jadi buat teman-teman semua, tolong perhatikan 3 hal tersebut yang gue bilang tadi. Kalau memang ingin membeli motor lawas, perhatikan 3 poin tadi. Wih, tadi dulu ada Skyweb keren banget nih, pakai knalpot apa ini dia? Wow, anjing, anak Skyweb gila, keren coy. Oke, jadi tadi ya tolong perhatikan. Terus tolong digarisbesarkan, jangan berharap lebih dalam membeli motor tua. Hilangkan stigma itu. Walaupun kalian punya duit banyak, tolong hilangkan stigma gua harus dapat motor yang perfect nih, walaupun motor lawas. Aduh, John, mendingan lu kalau misalnya punya pemikiran seperti itu, ya coba main dulu aja deh sebelum beli motor. Main sama orang-orang yang suka main motor lawas. Jangan beli unit dulu, walaupun lu punya duit banyak gitu ya. Karena tidaklah mungkin lu tidak akan mendapatkan kekurangan gitu di dalam motor lawas. Bahkan kadang lu beli motor baru pun tetap ada kekurangannya kok. Coba aja tonton reviewer motor yang mana mereka selalu ngebahas nilai keuntungannya dan nilai kekurangannya dalam sebuah motor. Jadi itu ya, tolong diperhatikan. Nah, so kesimpulannya, motor ini masih sanggup untuk mengaspal di era injeksi yang sudah merajai jalan raya. Walaupun ini masih karburator, tapi tenang, ini motor terdahsyat John. Maestronya dari Suzuki di kelasan Patak. Suzuki ini sangat bandel parah, mesinnya bandel banget. Walaupun dia masih menggunakan kopling sentrifugal, belum mengandalkan kopling spring ya. Tapi tenang aja, pasti ketersediaan part itu akan tetap ada selagi masih ada yang mainin motor ini. Dan gimana cara ngedapetin spare part yang terbilang lawas itu? Gabung aja di sebuah wadah media sosial, baik di Facebook, Instagram, ataupun YouTube sekalipun, untuk mendapatkan spare part yang teman-teman inginkan. Wih, smash, keren cuy. Jadi seperti itu. Nah, pembahasan kedua yang ingin gue bahas adalah tentang banyaknya keraguan dari teman-teman pecinta motor tentang keberadaan si Mascani ini di Indonesia, John. Nggak apa-apa lah, walaupun sempat adu argumen di Facebook, ada yang pro dan ada yang kontra. Menurut gue itu adalah hal yang wajar, karena sebuah edukasi itu tanpa ada pro dan kontra tidak akan tercipta dengan laras gitu. Jadi intinya gue ngambil pusing di saat memang banyak yang protes dan banyak yang pro juga tentang keberadaan Mascani ini. Itu adalah hal yang wajar, John. Bener-bener hal yang sangat wajar, karena setiap perbedaan itu pasti akan menimbulkan sebuah edukasi yang bermanfaat bagi kita semua. Dan Allah itu akan menciptakan semuanya berpasang-pasangan, John. Ada yang setuju, ada yang tidak gitu kan ya. Contohnya kayak ada perempuan, ada laki-laki, ya enggak? Kalau misalnya tidak ada yang protes, ya nggak seru juga, ya nggak ada tantangannya. Jadi ini benar-benar ada keberadaannya, teman-teman. Ini benar-benar memang pernah terjual dan pernah dijual dari Suzuki di Indonesia ini, John.
Ada yang bilang bahwa ini adalah produkan dari negeri sebelah gitu kan. Ya kalau itu infonya gue kurang tahu. Tapi sayangnya statement itu dipatahkannya seperti ini. Di Indonesia ini nggak ada. Ini tuh tidak diproduksi di Indonesia gitu, tapi diproduksinya mungkin di Thailand atau di Malaysia gitu kan. Ya sebenarnya itu salah sih. Ini sih ada di Indonesia sebenarnya, John. Ya tapi karena mungkin tidak banyak dan minimnya informasi pada saat itu ya, makanya mungkin tidak sempat kesebar beritanya gitu. Yang sempat kesebar adalah yang lain-lain gitu kan. Tapi juga salah juga sih Suzuki. Salahnya kenapa? Di saat dia menciptakan seri yang ini, kenapa nggak ada di brosur gitu? Jadi kan sekarang jadi timbul keraguan kan bagi teman-teman. Aduh sayang banget ya nggak? Tapi nggak apa-apa lah. Disitulah uniknya. Dan gue tegaskan sekali lagi, ini adalah Shogun yang super langka, duper edan pokoknya. Pokoknya ini langka banget. Buat teman-teman yang pengen meminang ini silahkan, bisa langsung komen di YouTube gua ataupun DM di Instagram gua, karena ini akan dijual sama yang punya. Siapa yang mendapatkan ini dialah yang paling akan beruntung, karena dia akan mendapatkan mungkin di Jakarta satu-satunya kali ini ya. Satu-satunya di Jakarta, mudah-mudahan ya. Jadi satu Jakarta lu doang yang punya ini, John. Gila, keren banget. Bang, kok nggak lu bayarin aja? Aduh, gimana ya? Nanti kalau gue bayarin Shopee cemburu, John. Janganlah. Intinya kita berikan kepada teman-teman semua yang ingin punya histori sama si Mas Pur Kenny. Anjir, Mas Pur Kenny gitu. Pokoknya intinya yang mau meminang ini silahkan DM ke Instagram gua atau komen di kolom komentar, ataupun langsung aja ke WhatsApp gua yang ada di kolom deskripsi. Harganya sudah ditawar 18 juta, John. Intinya gitu. Jadi kalau teman-teman mau dengan harga segitu ya nggak apa-apa, ataupun mau negosiasi boleh, silakan aja ya, silakan aja di komen, nanti akan kita cecetan lah, cecet manja lah kita. Nah, kenapa 18 juta nggak dijual kemarin, Bang? Gini, katanya dari yang punya, orang yang mau belinya itu terlalu banyak permintaan, jadi merepotkan gitulah intinya. Kan sudah gue jelaskan kan di video gue sebelumnya, bahwa intinya ini tuh yang punya pengen jual dengan harga segitu dan tidak diapa-apain lah gitu. Intinya udah tok langsung jual gitu. Kalaupun pengen perpanjang pajak ataupun restorasi kecil, ya ini sendiri gitu, ngurus sendiri gitu loh, John. Nah, sekarang waktunya gue mau komentari dari pihak Suzuki. Tolong banget untuk Suzuki Motor Indonesia, tolong denger video ini. Anjay, ini kayak video wasiat gitu. Enggak lah. Tolong didengar ya buat teman-teman atau petinggi-petinggi dari Suzuki Motor Indonesia. Kita semua user-user Suzuki, user-user pecinta bebek itu sangat menginginkan kembali motor-motor yang seperti ini hadir di dalam dunia permotoran Indonesia, John. Tidak harus muluk-muluk dengan teknologi yang mutakhir, enggak. Kita pengen motor yang memang punya durability tinggi dan ketahanan yang luar biasa seperti Shogun inilah, John. Menurut gua Shogun ini adalah motor yang terbaik di kelasan 4 tak di era-era zaman 2002-an lah pokoknya. Jadi semoga para petinggi-petinggi Suzuki bisa menghadirkan kembali atau bisa ngasih kejutan buat para Suzuki lovers. Dibuatkannya seri kembali Shogun Reborn. Aduh, keren kali ya. Pokoknya kayaknya memang harus dipikirkan lagi untuk dari pihak Suzuki Motor Indonesia. Kita semua user Suzuki ingin merasakan kembali kenikmatan era-era kemasan Suzuki, yang mana Suzuki itu bisa menciptakan sebuah motor yang sangat mutakhir banget ya, sangat kuat, motor yang benar-benar jarang banget masuk bengkel, yang memang diciptakan untuk memuaskan para konsumen, bukan untuk melakukan spare part di dalam pasar bisnis motor kalian gitu. Ya, zaman sekarang itu kan mungkin ya ini trik marketing perusahaan motor kali ya. Ini gua aja kali, statement gua aja kali ya. Ya kalau salah tolong dikoreksi. Dengan teknologi yang semakin canggih tapi tidak diimbangi dengan kekuatan part yang nempel di dalam motor tersebut gitu, sangat lemah. Walaupun teknologinya itu sudah mutakhir sekali, tapi sayang banget daya tahan atau kekuatan
dari perangkat motornya itu sangat lemah banget, sehingga kita sebagai user roda 2 itu sering banget masuk keluar bengkel gitu. Jadi seperti motor itu diciptakan untuk melakukan spare partnya gitu. Sedih banget gitu ya. Ya walaupun gue juga pernah merasakan hal itu gitu. Gue ngomong ini berdasarkan pengalaman gue sendiri sih. Kalau dibilang nggak rajin tune up, nggak rajin untuk servis, nggak juga gitu. Gue melakukan hal itu sesuai anjuran dari buku pedoman kepemilikan motor. Waktu itu kan ada ya buku pedoman ya. Ya kayak ganti oli sekian bulan atau sekian ribu kilometer. Tetap aja gitu daya tahannya tidak sekuat motor-motor zaman dulu. Bayangin aja ini umurnya udah 22 tahun tapi masih bisa menyaingi motor-motor yang baru umur berapa bulan, setahun lah atau bagaimana. Jadi mungkin dulu pihak pabrikan motor itu menciptakan motor memang untuk memuaskan konsumen ya. Itu sangat gua garis besarkan dan gua merasakan itu. Contohnya banyak dari beberapa perusahaan motor yang memang masih bisa survive motor-motornya di zaman sekarang. Wow, luar biasa. Nah, kita ini sebagai pihak Suzuki Lovers ingin meminta kepada Suzuki Motor Indonesia, tolong kalau bisa dihadirkan kembali Shogun Ribbon, yang mana seperti Honda yang melahirkan C70-nya kembali gitu dengan versi modern. Dan gue di sini mewakili teman-teman para pencinta Suzuki. Semoga tersampaikan langsung ke Suzuki Motor ya. Amin. Karena yang gue rasakan banyak banget pecinta-pecinta motor-motor yang memang lawas dari pihak Suzuki itu menginginkan kembali. Wah, coba ada gitu ya Suzuki Ribbon gitu. Jadi sudah cukup jelas ya, mulai dari reviewnya, terus trik and tipsnya untuk menggunakan motor lawas atau memilih motor lawas. Semoga bisa dimengerti untuk teman-teman semua. Gue juga sudah menjelaskan bahwa kehadiran motor ini pun ada gitu di pasar Indonesia. Terus gue juga sudah review bagaimana, terus juga gue sudah memberikan trik and tips buat teman-teman yang pengen meminang motor-motor kayak gini. Terus gue juga sudah sedikit mengkritik saran anjay untuk Suzuki Motor Indonesia supaya bisa menghadirkan kembali motor-motor yang sudah rare dan banyak pecintanya ini. So, sepertinya cukup sekian untuk video part 3 ini. Dan thank you banget Mas Kenny. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Thank you, lu keren lah pokoknya. Dan semoga yang berhasil meminang motor ini nanti tolong dirawat dan jangan diapa-apain bodinya ya. Karena nggak perlu lah, kalau menurut gue tidak perlu untuk direstorasi, di repaint atau digantiin stripping, apalagi nggak perlu, udah dalam keadaan begini aja. Karena di dalam motor yang sudah terbilang tua ini banyak berjuta-juta cerita di dalamnya. Lecet satu itu ada ceritanya. Nah, seandainya ini mempunyai 1000 lecet, berarti kan ada 1000 cerita gitu. Jadi intinya tolong jangan diapa-apain bodinya buat yang meminang ini nanti. Kalau mau ngerawat mesin aja. Dan kalau mau di repaint bagian kaki-kaki aja cukup. So, semoga video ini juga bisa memberikan hiburan serta informasi buat teman-teman semua, khususnya pengguna Shogun gitu ya. Oke, dari Aji Motobike cukup sekian. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aji Motobike.